Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pokok-pokok bahasan yang ada di dalam buku tersebut. Kita sampai pada bab ataupun pasal, yaitu anak dan penguasaan dasar-dasar keilmuan. Yaitu inti dari bab ini adalah menanamkan cinta ilmu dalam diri anak semenjak masih kecil. Semangat untuk belajar, menuntut ilmu. Membiasakannya untuk belajar. Dan memberikan kepada mereka tips, kiat, cara untuk bisa sukses di dalam menuntut ilmu. Dan itu penting. Dan kita mulai itu dari menumbuhkan kebiasaan dan semangat untuk membaca. Suka membaca sejak dini. Bahkan kalau bisa sejak kecil dia diperkenalkan dengan alat-alat ilmu, seperti buku misalnya. Sehingga dia akrab dengan benda-benda itu, dengan alat-alat ilmu itu. Dan ini akan memudahkan bagi dirinya nanti ketika dia mulai menempuh jalur ilmu. Tentunya menuntut ilmu ini adalah satu kewajiban atas setiap muslim. Nabi bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Dan anak-anak kita harus kita persiapkan untuk mengemban kewajiban ini. Menumbuhkan pada diri mereka semangat untuk menuntut ilmu. Dan semenjak kecil sudah kita tanamkan kepada mereka adab-adab penuntut ilmu. Kunci sukses di dalam menuntut ilmu. Contohnya misalnya, salah satu kunci sukses menuntut ilmu adalah menghormati guru yang menyampaikan ilmu. Sebagian anak kita lihat memang dididik oleh orang tuanya untuk menghormati guru. Dan itu menjadi kunci sukses mereka di dalam menuntut ilmu. Itu akan menjadi jalan bagi mereka untuk meraih ilmu. Nah demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Karena ilmu ini sangat penting di dalam kehidupan manusia. Seperti kata Al-Imam Syafi'i, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang menginginkan dunia, dia harus berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, dia tentunya harus berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka dia juga harus berilmu. Begitu pentingnya ilmu. Sehingga kaedah yang kita pegang adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum segala sesuatunya. Harus dimulai langkah itu dengan ilmu. Nah ini harus menjadi satu patokan standar bagi siapa saja. Dan tentunya bagi anak-anak kita. Membiasakan mereka untuk belajar.
Maka penting ya bagi orang tua untuk menumbuhkan minat baca pada diri anak. Ini mungkin sudah kita singgung ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan kita tahu bahwa membaca itu adalah jendela ilmu. Pintu gerbang ilmu itu adalah membaca. Nah, apabila anak ya sudah dibiasakan sejak kecil untuk gemar membaca, maka ya tentunya ini akan memudahkan baginya untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Dari dulu orang-orang pintar julukannya adalah kutu buku. Itu menandakan, mengisyaratkan dekatnya dia dengan buku, dekatnya dia dengan kebiasaan membaca. Maka sekali lagi, sebelumnya juga sudah kita singgung, para orang tua hendaklah menyediakan sarana-sarana ilmu di rumah. Misalnya perpustakaan mini, sebagai taman bacaan, sebagai literasi ataupun perpustakaan bagi keluarga, ya, sehingga ada bahan untuk membaca, dan itu adalah jalan yang paling mudah untuk meraih ilmu, membaca. Tapi bagaimana jika orang tua tidak menyediakan sarana itu dan tidak membiasakan anak-anak mereka untuk membaca? Dan kita lihat anak yang tidak suka membaca, resistensinya untuk menuntut ilmu itu sangat lemah. Ya, sangat lemah. Artinya dia tidak tahan atau tidak cepat bosan, ya kita katakan cepat bosan untuk menuntut ilmu. Ya, mungkin dia meninggalkan jalur ilmu itu karena memang tidak dibiasakan sejak kecil ya untuk membaca. Maka penting ya, karena ketika dia akan menapaki jalan menuntut ilmu, maka dia harus membiasakan ataupun memperbanyak kebiasaan itu, yaitu membaca. Namun sedikit sekarang ini anak yang, ya mungkin ini salah satu hal yang kita prihatinkan juga, yang suka membaca, yang dekat, akrab dengan buku. Bahkan sekarang ini, pengetahuan murid-murid, ya, santri-santri, siswa-siswa terhadap perpustakaan itu sangat lemah. Banyak murid-murid, anak-anak didik, ya, santri-santri yang masuk maktabah dia bingung. Dia lihat banyak buku dan dia bingung mau baca apa. Dan tidak ada minat baginya untuk membaca. Maka dia cuma lihat-lihat saja mungkin di perpustakaan itu, kemudian dia keluar. Jangan tanya apakah dia betah duduk berjam-jam di dalamnya untuk membaca. Melihat buku saja mungkin dia sudah pusing. Ya, ini bisa kita lihat. Boleh kita tes anak itu kalau kita bawa ke mall misalnya ya. Kita lepas, kira-kira dia lari kemana? Apakah dia cari toko buku ya? Mungkin di beberapa mall itu ada toko buku, atau dia cari tempat-tempat yang lain, permainan ini itu dan lain sebagainya. Mungkin para orang tua mungkin bertanya kepada diri mereka, pernahkah anak minta kepada mereka, orang tua, izin keluar? Ini mungkin anak-anak yang sudah dewasa ya, mungkin tingkatan SMP, SMA dan sejenisnya. Pernahkah mereka minta izin kepada orang tua untuk pergi ke perpustakaan, misalnya perpustakaan daerah atau perpustakaan yang ada di kota tersebut? Atau mungkin banyak anak-anak sekarang yang nggak tahu apa itu perpustakaan. Dulu ada mata pelajaran masuk baca buku di perpustakaan. Ya, disediakan di sekolah. Perpustakaan ala kadarnya ya, ini dulu ya. Murid biasanya hari Sabtu, murid mengambil buku, membaca, kemudian hari Seninnya mereka maju ke depan kelas untuk menceritakan buku yang mereka baca.
Sekarang ini yang lebih memprihatinkan lagi adalah banyak sekolah-sekolah yang tidak punya perpustakaan. Tidak ada perpustakaan sama sekali. Kalau dilihat sekolahnya megah. Semua sarana olahraga lengkap. Mau lapangan apa aja ada. Bahkan ada yang dilengkapi dengan kolam renang lagi. Luar biasa, ini anak mau jadi atlet atau jadi apa, nggak tahu juga kita. Tapi ketika ditanya apakah ada perpustakaan, jawabannya adalah masih direncanakan. Masih direncanakan. Ya. Nggak tahu apakah terpikirkan atau tidak. Atau merasa itu nggak penting. Tapi itu aneh. Karena lembaga-lembaga pendidikan di luar sana, library itu, perpustakaan itu menjadi tolak ukur. Ya, maju tidaknya suatu lembaga pendidikan. Dan mereka bangga dengan perpustakaan yang mereka miliki. Kelengkapannya, fasilitasnya, kenyamanannya. Dan itu bisa lihat dari rating orang-orang yang masuk ke perpustakaan itu. Visitornya, pengunjungnya. Mungkin sekarang kita lihatlah, mulai dari pendidikan dasar sampai atas. Ya, tingkatan universitas. Mahasiswa-mahasiswa hari ini mungkin tahu maktabah, tahu perpustakaan. Tapi tidak ada niat, tidak ada keinginan dan kehendak untuk mengunjunginya. Paling-paling untuk menyelesaikan tugas akhir saja. Selain itu tidak ada niatan untuk datang ke maktabah, perpustakaan. Padahal disitulah gudangnya ilmu. Disitulah tempat ilmu. Ya bagi seorang penuntut ilmu. Ya, tapi ini kenapa itu bisa terjadi? Karena memang kebiasaan membaca itu tidak dipupuk dari kecil. Ya, sehingga anak-anak itu baca buku pusing dia. Dia lebih tertarik main gadget, dia tertarik baca berita, ya hal-hal yang tidak penting, yang tidak membangun dasar-dasar keilmuannya, justru memenuhi otaknya itu dengan syubhat. Ya berita itu kan kebanyakan nggak bisa dipegang kebenarannya. Tapi itu yang dicekoki ke otak anak-anak kita hari ini. Dan itu pengaruhnya luar biasa. Ya, nah demikian. Dan ya tentunya kita mengharapkan ya anak-anak kita itu punya minat baca yang tinggi, dia tertarik untuk membaca, suka membaca, akrab dengan buku, dan ya kita katakan mau masuk maktabah dan perpustakaan. Tapi sayangnya banyak sekolah-sekolah yang tidak menyediakannya. Nah, ini juga menjadi koreksi bagi siapa saja yang ya pemangku kebijakan di lembaga-lembaga pendidikan untuk memikirkan hal itu. Ya, ini salah satu mata rantai yang hilang di dalam dunia pendidikan kita. Di samping pendidikan akhlak ya, yaitu tidak adanya sarana ilmu di lembaga pendidikan itu, di sekolah itu, di pesantren itu. Ya, ada banyak pesantren sekarang tidak memikirkan kelengkapan maktabahnya. Padahal mereka di situ berkumpul untuk belajar agama. Ya, di mana ilmu-ilmu agama ini itu sangat tidak bisa dipisahkan ya, sangat bergantung kepada keberadaan maktabah. Di mana-mana universitas-universitas Islam yang ada, mereka selalu memikirkan kelengkapan perpustakaan yang mereka miliki. Itu khazanah ilmu. Ya, tapi hari ini mungkin para penuntut ilmu memandang sebelah mata yang namanya buku. Ya, sebagian sudah ada di HP. Ini salah satu kita katakan buku tidak bisa tergantikan. Ya, dengan apa-apa yang ada di aplikasi handphone. Sebagian orang mengatakan saya tidak perlu bawa mushaf, saya perlu bawa handphone saja. Saya tidak perlu bawa buku, saya cukup bawa handphone saja untuk baca, untuk
menuntut ilmu untuk membaca. Ya, tapi coba lihat kenyataannya. Orang-orang yang pegang HP, apakah dia buka aplikasi-aplikasi misalnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang ada di situ? Ketika dia buka HP-nya, apa yang dia buka? Banyak godaan di situ. Maka kadang-kadang itu alasan yang tidak bisa dibenarkan bagi seorang penuntut ilmu, ya. Maka ini tidak bisa tergantikan. Ya, kitab, buku ini nggak bisa tergantikan. Dan kenyataannya seperti itu. Kita misalnya punya niat untuk baca Quran di handphone. Baru beberapa bait kita baca, baru beberapa baris kita baca, ya tiba-tiba masuk notifikasi dan lain sebagainya, ini itu, belum lagi baterainya ngedrop dan lain sebagainya. Akhirnya kita tutup itu, selesai. Ya, banyak godaannya, banyak ya kita halangannya juga. Beda dengan buku tentunya, tergantung niatan aja, mau baca atau tidak, kan begitu. Nah ini makanya kita katakan buku tidak bisa tergantikan dengan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, khususnya terkhusus bagi seorang penuntut ilmu, ya bagi para penuntut ilmu, maka ada yang belajar lewat tablet, gadget, itu sebenarnya ya kurang baik juga. Lalu menyingkirkan peran buku di dalam proses belajar mengajar. Ini satu kesalahan. Ya. Karena maktabah, walaupun ada di sana maktabah digital, maktabah konvensional, ya buku wujud fisik buku itu ada di situ, itu berbeda. Maka dari itu, dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai ke depannya, ini adalah suatu yang tidak bisa tergantikan. Walaupun teknologi cukup maju hari ini, itu kita tidak tampik. Banyak PDF dan lain sebagainya. Tapi buku itu tetap tidak bisa tergantikan. Ya, karena keterbatasan alat itu. Ditambah lagi, alat ini punya banyak godaannya, ya. Niatan mau baca buku, ternyata yang dibuka game, main game. Niatan mau baca buku, tapi yang terbuka aplikasi belanja online. Belum lagi belanja makanan, kan begitu ya. Banyak godaan-godaannya, pasti. Ya, sehingga baca buku tinggal isapan jempol aja. Ditambah lagi memang tidak ada minat untuk baca. Ya sudah, klub itu. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya. Yaitu dia suka baca, gemar membaca. Hari ini mungkin jarang, bisa dihitung dengan jari, anak yang minta uang kepada orang tuanya untuk beli buku. Coba para orang tua sekarang bertanya kepada diri mereka, pernahkah anaknya minta uang kepadanya untuk beli buku? Coba. Mungkin dia perlu pergi ke toko buku untuk beli buku, untuk belajar. Mungkin, ya wallahu alam jawabannya. 1001 mungkin. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan. Terutama di negeri ini yang mayoritas penduduknya Muslim, tapi minat bacanya sangat rendah. Itu sangat aneh sebenarnya. Karena agama kita, ya, kitab suci kita, ayat pertama turun, kalimat pertama turun kepada Nabi kita adalah Iqra. Yaitu perintah untuk membaca. Sangat aneh jika kaum muslimin jauh dari kebiasaan itu. Tidak suka baca. Ya, banyak alasan lah, pusing membaca dan lain sebagainya. Ya, itu lebih kepada memang ini satu kebiasaan yang tidak dibiasakan. Ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Maka ya kepada mungkin sekolah lah, kalau di rumah ya, mungkin kita tidak bisa mengandalkan ayah ibu untuk menanamkan hal ini kepada anak-anaknya. Karena mereka juga orang-orang yang tidak suka baca, mungkin ya. Karena sedikitlah orang tua yang punya minat baca, apalagi ibu gitu ya. Ya kita bisa lihatlah hari ini bagaimana kualitas para istri ya, para ibu dalam hal ini ya, di dalam bab ini. Ya. Apatah lagi
ya, mengandalkan mereka untuk menanamkan minat baca pada anak-anak mereka. Maka yang paling bisa kita andalkan hari ini untuk menanamkan minat baca pada anak itu ya sekolah. Tapi ternyata sekolah juga tidak bisa diandalkan untuk menanamkan kebiasaan ini, untuk menumbuhkan minat baca ini. Maka ini menjadi satu kita katakan ya PR bagi kita ya semua, ya untuk meningkatkan kembali ya minat baca pada anak-anak didik kita, pada anak-anak kita. Ya, nah demikian. Maka salah satu cara dan usaha kita adalah ya menyediakan sarana ilmu itu, yaitu perpustakaan. Walaupun tidak besar sebesar perpustakaan-perpustakaan yang ada di sekolah ya atau di lembaga pendidikan, tapi minimal kita punya. Ada buku di situ. Ya, ada ya kita katakan taman bacaan ya. Tidak begitu penting ada kita katakan musola di rumah, itu juga tidak terlalu penting kita membuat musola di rumah. Karena semua bagian rumah kan bisa kita jadikan sebagai tempat sholat. Ya, bagi yang punya musola di rumah mungkin bisa dialihfungsikan menjadi perpustakaan. Memangnya mau niatan untuk sholat di rumah gitu ya? Kan tidak. Ya, nah demikian. Dahulu juga rumah-rumah para sahabat tidak ada musolanya, kecuali yang Nabi izinkan untuk buat musola di rumahnya karena mungkin terhalang untuk datang ke masjid, jauh dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang ini kita tidak ada halangan untuk datang ke masjid. Tapi kalau kita buat rumah ya tuh wah, seolah-olah kalau ada musolanya itu ciri rumah muslim. Enggak seperti itu juga. Ya, nah tapi ketiadaan perpustakaan di rumah muslim ini suatu hal yang mungkin tidak pernah menjadi satu kekurangan ya bagi rumah tangga muslim hari ini. Dan ini sering kita sampaikan sebenarnya di dalam kajian-kajian pentingnya membangun ataupun mendirikan sebuah perpustakaan mini di rumah. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Baik. Nah, kalau di luar sana itu sejak bayi anak itu sudah diberi buku itu bukan untuk membaca supaya dia akrab saja dengan buku. Ya di luar sana. Ya. Nah, ini kita anak-anak muslim ya harus ya menjadi suatu kelebihan mereka di dalam bab ini ya, di dalam bab membaca. Karena membaca itu adalah pintu gerbang ilmu. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian dalam bab ini juga yang paling penting untuk kita tanamkan adalah adab-adab menuntut ilmu. Karena banyak orang-orang yang gagal berguguran di jalur ilmu itu karena nggak punya adab. Tidak ada adab sebagai penuntut ilmu. Maka ini perlu ditanamkan dari rumah. Ya, orang tua jangan wah nanti di sekolah, tidak. Karena dia di sekolah harus sudah siap dengan adab itu. Jadi salah kalau orang tua itu nanti adab diajarkan di sekolah, enggak. Ya idealnya adalah anak itu memang sudah memiliki adab-adab tersebut sebelum dia masuk sekolah. Ya. Karena pelajaran adab ini adalah pelajaran penting. Ini dasar ilmu itu adab. Ibnu Sirin mengatakan kanu yata'allamunal hadya qabla ayyata'allamunal ilma. Para salaf dahulu mereka belajar akhlak sebelum mereka masuk belajar ilmu. Ibnu Mubarak menuntut ilmu 50 tahun, 30 tahun untuk belajar adab, 20 tahun untuk belajar ilmu-ilmu yang lain. Ini menunjukkan pentingnya ya belajar adab itu. Harus dimulai dari situ. Kalau kita ingin anak-anak kita sukses di dalam perjalanan mereka menuntut ilmu. Ya. Kalau tidak, mereka akan gagal. Ya karena mereka tidak punya ini. Ini adalah salah satu alat ilmu yang penting untuk meraih kesuksesan, yaitu adab. Dan kita lihat hari ini, ya salah satu ya kita katakan masalah problematika yang dihadapi oleh para penuntut ilmu adalah ketiadaan adab ini. Ya, nah demikian. Ada yang ya tidak berterima kasih sama gurunya sendiri, kan begitu ya. Nah, dan lain-lain sebagainya lah. Ya kita tahu hari ini. Ada murid yang mentahdir gurunya sendiri kan begitu ya. Ini sungguh aneh. Ya, padahal guru itu yang menuntunnya dari nol ya, dari nol putul kata orang.
Tapi setelah dia bisa ini itu, yang dia makan, yang dia terkam pertama kali adalah gurunya. Lalu bagaimana murid seperti ini, penuntut ilmu seperti ini bisa sukses? Ya, belum lagi ceritanya murid-murid yang memang salah asuh begitu. Jatuh di tangan pengasuh yang tidak menekankan adab, tidak menekankan akhlak. Kita bukan hanya perlu tahu ini, tahu itu, bisa ini, bisa itu, tidak. Pelajaran akhlak itu pelajaran dasar. Ya, nggak ada ilmu tanpa akhlak gitu. Sebenarnya, hakikatnya gitu. Tapi tentunya ini yang kadang-kadang nggak disadari ya oleh para pendidik. Orang tua juga di rumah ya. Ini adalah perkara yang berat sebenarnya. Menanamkan adab ini perkara yang berat karena nggak bisa dipaksakan. Harus dengan latihan yang terus menerus. Harus dengan kesabaran ya. Tidak bisa memetik hasilnya dengan cepat. Seperti kita menanamkan ilmu pengetahuan, maklumat ya. Jadi ilmu pengetahuan itu harus dibangun di atas adab. Kalau tidak, ilmu pengetahuan itu yang akan memakan diri mereka sendiri. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka penting itu. Ini perkara kedua ya, setelah menanamkan, menumbuhkan, meningkatkan minat baca pada anak, yaitu menanamkan adab kepada mereka sejak dini, sejak kecil. Ya, sebelum mereka masuk ke sekolah. Sehingga anak itu masuk sekolah itu, ya, dia duduk di bangku pendidikan itu sudah memiliki alat ini. Dan itu adalah penunjang kesuksesannya. Nah, kita lihat ada juga anak-anak yang memang dipersiapkan oleh orang tua. Ya, di sekolah dia sudah tertata adabnya, dia menghormati gurunya, dia tahu bagaimana berkhidmat kepada gurunya. Dan ini akan memudahkan jalannya menuntut ilmu. Jadi ini adalah salah satu langkah kesuksesan baginya. Ini pintu gerbang keberhasilannya di dalam menuntut ilmu. Ya. Ya sudah pasti para guru juga akan senang ya mendapatkan anak didik seperti ini gitu. Pasti itu. Ya para guru di sini mungkin tahu ya bagaimana dia gembiranya, bahagianya dapat anak didik atau murid yang memiliki adab yang tinggi. Itu luar biasa. Mungkin dia akan all out ataupun sepenuh hati mentransfer ilmu itu kepada anak didik seperti ini. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah demikian. Jadi ilmu itu dibangun di atas adab. Dan adab ini dibangun oleh pendidik itu dari kecil. Ya, di rumah. Ya, pendidikan adab itu dimulai dari rumah. Sebelum dia pergi keluar menuntut ilmu. Nah demikian. Dan ini adalah perkara yang penting ya, tidak bisa dilepaskan. Maka dari itu para orang tua untuk serius ya menanamkan ini kepada anak-anak mereka. Ya di dalam langkah mereka untuk menuntut ilmu. Nah juga pada para orang tua ya tentunya kita tahu hadis-hadis Nabi may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah dan hadis-hadis lainnya tentang keutamaan ilmu. Ilmu adalah jalan kebaikan, ilmu adalah salah satu jalan menuju surga dan lain-lain sebagainya ya. Seorang penuntut ilmu mulia, ya bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Ya maka persiapkanlah anak kita untuk ya menempuh jalan ilmu itu. Ya, nah demikian. Ya, hingga ini mungkin berguna ketika kita tidak ada lagi di samping mereka. Mereka akan terus melanjutkan perjalanan mereka di dalam menuntut ilmu. Ya. Sebagian orang tua, saya ingin anak saya jadi pedagang ini itu. Ya, dia punya cita-cita yang macam-macam lah para orang tua ini ya. Ya, terserah kita katakan itu tidak jadi masalah. Tapi semangat dia, kesadaran dia untuk menuntut ilmu itu harus terbangun. Ya. Ya, mungkin kita bisa tumbuhkan itu dengan apa? Dengan memancingnya untuk bertanya. Sebagian anak itu suka bertanya dan itu ada salah satu indikasi dia ini suka menuntut ilmu. Dan itu harus diarahkan ya. Karena banyak orang tua yang mengeluh dan bertanya, Ustadz anak saya banyak tanya ini itu dan lain sebagainya.
Itu jangan kita kita cut ya, kita potong anak itu, bahkan kita marah kepadanya karena dia banyak bertanya. Sebagian anak kadang seperti itu. Ini adalah salah satu sinyal indikasi bahwa dia itu suka belajar sebenarnya. Dan itu harus kita tumbuhkan terus. Ladeni dia. Walaupun kadang-kadang ini banyak orang tua yang bertanya kepada saya, Ustadz, anak saya bertanya ini itu sesuatu yang kadang-kadang nggak perlu ditanyakan. Ya memang anak-anak. Kita harus maklumi itu, ya. Dan kita harus berikan jawaban, walaupun jawaban itu tidak berkaitan dengan pertanyaannya. Tapi kita ladeni dia ketika dia suka bertanya, ya. Nah, dan itu satu keuntungan bagi orang tua yang punya anak, kita katakan punya minat untuk bertanya. Karena dalam Al-Quran sendiri ya, menuntut ilmu itu dimulai dengan bertanya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakanlah kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Tanya, bertanya. Ya, itu adalah salah satu yang kita katakan tanda orang itu punya minat untuk belajar. Bertanya dia. Dan Allah perintahkan untuk bertanya. Itu adalah perintah untuk menuntut ilmu sebenarnya. Ya. Nah, menuntut ilmu adalah bertanya. Ya, nah maka munculkan kebiasaan ini ya kepada anak untuk mau tahu dia, mencari tahu sesuatu yang dia tidak tahu, ya. Nah itu kita katakan salah satu hal yang perlu kita tanamkan kepada mereka. Maka jangan gusar ya para orang tua yang punya anak suka bertanya begitu ya. Banyak juga orang tua yang gerah ataupun gusar anaknya nih banyak tanya ini itu. Lalu dia potong dengan, kamu jangan banyak tanya. Itu salah. Ya, ladeni anak itu. Walaupun dia bertanya yang aneh-aneh, kadang-kadang perkara yang ya gak boleh ditanyakan ya, kita alihkan ya jawabannya kepada hal-hal yang bermanfaat bagi dia. Ya, tidak semua pertanyaan anak itu harus dijawab seperti yang dia tanya, enggak. Tapi jangan putus, jangan potong, jangan matikan semangatnya untuk bertanya. Ya, karena taklid itu bukan ilmu. Ya, muqallid itu bukan penuntut ilmu, apalagi ahli ilmu. Ya, maukah anak kita tumbuh menjadi seorang yang muqallid begitu ya? Seperti lembu dicucuk hidungnya begitu. Karena memang dia tidak punya kita katakan gambaran untuk menuntut ilmu. Dia nggak mau bertanya. Ya, nah demikian. Jadi ini satu kita katakan kebiasaan yang dibangun ya oleh orang tua dari kecil pada anak-anak mereka. Ya mau bertanya, suka bertanya. Nah demikian juga di sekolah ya para guru ya hendaknya kita katakan ini dalam dunia pendidikan ya, ajar mengajar ya, proses belajar mengajar. Itu meladeni anak-anak didik ya, murid ketika mereka bertanya dan menjawabnya dengan bijaksana begitu ya. Ya menurut kita katakan kebutuhan ataupun urgensi dari apa yang mereka tanyakan itu. Ya, seberapa besar urgensinya bagi mereka. Nah, itu tentunya perlu kearifan dari para guru ya. Para pendidik ya. Para asatiz, ustadz di pondok pesantren ataupun guru di sekolah ya untuk mengakomodir ya pertanyaan-pertanyaan dari santri-santri mereka. Nah, ini perlu dikembangkan sebenarnya. Mereka suka bertanya ya. Nah, maka di dalam kita katakan proses belajar mengajar, sesi tanya jawab itu adalah sesi yang penting. Ya, beri kesempatan mereka untuk bertanya. Karena dari situ mereka akan belajar satu hal, yaitu belajar la adri. Itu adalah kata para ulama ya, nisful ilm ya. Nah, ada kalanya kita katakan guru itu ya menjawab aku tidak tahu. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan memang tidak ada jawabannya dan jawabannya adalah tidak tahu. Allahu a'lam. Ini satu yang bisa mereka pelajari dari guru ya, dari pendidik. Kata-kata Allahu a'lam la adri ya dari bertanya kan. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah ya. Jadi ini
ya kita katakan muqaddimah, ya ini adalah satu asas dasar pondasi bagi anak-anak untuk melangkah di jalur ilmu, ya, menempuh jalan ilmu. Yang mana itu kata Nabi adalah jalan untuk menuju surga. Wallahu alam bisawab. Nanti akan kita masuk kepada poin-poin yang ada di dalam bab ini. Ya, menanamkan dasar-dasar keilmuan pada anak. Setelah kita menumbuhkan semangat menuntut ilmu, belajar ya pada anak dan alat-alat yang harus mereka miliki di dalam menuntut ilmu, adab, ya kemudian semangat membaca dan ya, hal-hal lain yang kita bicarakan tadi, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah ya. Nah, ada poin-poin yang akan kita bahas di dalam bab ini insya Allah, yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan kita selanjutnya insya Allah. Nah, demikian saja mungkin pada pertemuan kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khusus bagi para orang tua, para pendidik. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, dan bagi Anda yang ingin bertanya silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan singkat, dan tentunya kami harapkan pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan mohon maaf tentunya bagi Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan yang tidak sesuai, kami pending terlebih dahulu. Kami akan angkat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan sesuai dengan pembahasan kita. Baik, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari Ummu Abdullah yang berada di Bekasi. Ya Ustadz, saya sering membelikan anak buku, tapi buku anak yang sesuai dengan syariat tidak begitu menarik untuk anak saya. Ya, umur anak saya 5 tahun. Untuk mendorongnya membaca, akhirnya saya membelikan buku impor yang gambarnya menarik dan ceritanya lucu. Namun isinya gambar makhluk hidup dan dongeng-dongeng yang tidak sesuai dengan kenyataan. Saya selalu mengingatkan bahwa menggambar makhluk itu haram dan kisah Nabi lebih bermanfaat. Namun namanya anak, mereka lebih tertarik dengan buku impor tersebut. Nah, bagaimana Ustadz dengan kondisi seperti ini? Apakah saya salah atas apa yang saya lakukan? Ya, ini salah satu yang kurang juga di di sini ya, yaitu ketersediaan buku untuk anak-anak ya. Ya, kalau kita masuk ke toko buku ya buku-buku anak yang Islami ya, yang patut dan pantas mereka baca itu sedikit ya. Dan juga kadang-kadang kualitasnya juga tidak tidak seperti yang diharapkan begitu ya. Nah, ini yang menjadi salah satu ya PR juga bagi kita ya, untuk bisa mengisi kekosongan itu sebenarnya ya. Dan ya tentunya ini perlu ya kita katakan kerjasama dan perhatiannya dari orang-orang yang bergerak di bidang itu ya. Nah, bagaimana membuat buku-buku anak ini lebih menarik khususnya untuk masa era sekarang ini ya. Nah, demikian ya, mungkin salah satu hal adalah buku anak itu apa kita katakan ya, lebih berat membuat buku anak daripada buku orang dewasa ya. Karena kita harus tahu psikologi anak juga begitu ya. Nah, demikian. Maka dari itu ya, Nabi membolehkan bagi anak-anak hal-hal yang tidak dibolehkan bagi orang dewasa ya, untuk mengimbangi kita katakan cara pikir, pola pikir anak begitu. Seperti contohnya Nabi membolehkan Aisyah main boneka ya. Bermain boneka, ada boneka kuda yang jadi mainan Aisyah radhiyallahu anha ketika itu ia masih kecil. Itu dibolehkan ya, dumyah atau boneka. Ya, dan para ulama seperti Syekh Al-Albani juga membolehkan gambar makhluk bernyawa untuk pendidikan ya, khususnya pendidikan anak-anak. Ya, supaya mereka ini anak-anak ya, bukan orang dewasa. Maka kadang-kadang sebagian buku anak itu menyeramkan dan jadi tidak menarik bagi anak-anak. Kenapa? Gambar tanpa ekspresi dan cenderung menakutkan gitu ya, yang kepalanya terpotong, yang nggak ada mata, hidung dan mulutnya,
Itu mengerikan bagi anak, nggak sesuai dengan ya dunia anak sebenarnya itu. Ya, tapi saya sudah bicara juga ke beberapa penerbitan ya yang menerbitkan buku anak. Ya, jangan se ekstrim itu untuk anak. Ini untuk anak-anak, bukan untuk orang dewasa. Ya, ya. Jadi kita tidak mengapa sebenarnya menampilkan sesuatu yang utuh. Wah, ini kan dilarang. Ya, ada konteksnya itu. Ya, larangan itu tertuju pada kita katakan beberapa hal. Nah, di sini ada kelapangan, ada rukhsah yang diberikan. Nah, misalnya kita katakan gambar memang tidak dibenarkan, tapi untuk misalnya KTP, identitas, paspor misalnya, ya itu ya mau tidak mau ada terpampang gambar di situ kan, utuh, nggak bisa nggak utuh. Nggak mungkin kita foto paspor pakai cadar gitu kan, nggak bisa juga. Atau di KTP, SIM dan lain sebagainya. Itu satu contoh ya. Misalnya ada pengumuman orang hilang gitu. Apa mungkin gambar kepalanya dipotong begitu? Gimana orang mau tahu gitu siapa yang hilang kan gitu ya? Orang dicari buronan misalnya. Ya, jadi ada hal-hal yang itu kita katakan diberi keringanan ya. Nah, ini mungkin salah satu hal yang perlu dibicarakan juga di kalangan penerbitan. Bagaimana menerbitkan buku anak itu yang memang betul-betul untuk anak gitu ya. Jadi mereka itu kita ini dunia anak-anak bukan dunia orang dewasa. Jadi apa yang ada dalam benak anak, dia lihat gambar buku anak itu ya. Gambar-gambar ya, anak itu suka ya cerita bergambar misalnya ya. Akan tetapi di situ ya kita katakan yang muncul adalah hal-hal yang menakutkan untuk mereka untuk dilihat begitu ya. Nah, demikian. Ya, kita tidak katakan bahwa harus ada gambar sahabat dan lain sebagainya. Itu justru nggak perlu bergambar sebenarnya. Ya, atau kita bisa alihkan itu. Nggak bisa juga kita menggambar ya, misalnya Abu Bakar, Umar dan ya bagaimana gitu kan kita jadi menghayal jadinya. Satu yang hakiki menjadi imajinasi, nggak boleh. Ya, nah demikian. Jadi ini mungkin perlu kita katakan perbaikan ya di sini ya dari para ya kita katakan penerbitan dan apa yang menerbitkan buku-buku anak ini, mungkin mereka bisa menampilkan sesuatu yang lebih ya bisa diterima oleh anak-anak ini ya. Nah demikian sehingga mereka tidak beralih kepada hal-hal yang lainnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya kita akui ya bahwa membuat buku anak itu lebih berat ya daripada membuat ataupun mencetak buku-buku untuk orang dewasa. Mungkin para penerbit tahulah tentang hal ini. Bagaimana susahnya ya. Belum lagi memilih kontennya dan penampilannya dan layoutnya dan lain sebagainya. Itu lebih susah daripada buku untuk orang dewasa. Tapi ya demikian, kita harus terus memperbaiki ya kualitas kita ya dalam bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Khususnya para penerbit di sini ya. Ya hingga bisa ya ada lah kita katakan sesuatu yang bisa menjadi solusi ya bagi anak-anak kita di dalam menumbuhkan minat baca mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, syukran jazakallahu khair, demikian. Dan jawaban tadi merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan senada, di antaranya dari Mbak Allah di Jakarta Barat dan juga penanya yang lainnya yang tidak disebutkan namanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan Ustadz, ini ada penanya. Ya Ustadz, motivasi apa yang mudah agar anak seusia SMP terdorong untuk gemar membaca? Apakah memang anak seumuran tersebut itu sangat sulit didorong untuk gemar membaca, Ustadz? Ya, kalau sudah sampai tingkatan SMP ya, lebih kurang usianya 10 tahun ke atas itu ya. Itu memang agak berat ya untuk kalau terlambat ya menanamkan kebiasaan ini pada mereka. Ya, itu harus dimulai dari pendidikan dasar sebenarnya. Bahkan kalau bisa sebelum pendidikan dasar TK ya. Anak itu sudah akrab dengan buku dan ya dekat dengan buku. Ya, nah demikian. Tapi kalau sudah seperti itu, tingkat usianya atau usianya itu agak susah memang. Karena dia sudah memiliki kebiasaan sendiri ya. Nah demikian.
dan membaca bukan kebiasaan baginya. Jadi susah untuk dipaksakan anak seumur itu. Nah, demikian ya. Tapi ya kita coba saja ya untuk bisa menanamkan minat baca ini pada mereka ya seperti itu. Nah, dengan misalnya ya contohnya ini, ya kita buatlah perpustakaan di rumah dan kita beri waktu, sisihkan waktu di rumah itu untuk baca bersama ya. Mau tidak mau dia akan baca, menggiringnya lah begitu. Anak-anak usia dewasa seperti itu, apalagi dia sudah balik, akalnya sudah semakin sempurna, dia cenderung memilih sendiri, dia punya kehendak yang lebih penuh daripada anak-anak kan begitu ya. Nah demikian, ya seperti itu. Jadi ya kita cuma bisa mengarahkannya untuk ya menggiringnya untuk membaca. Ya, tadi kita sebutkan peran sekolah ya, lembaga pendidikan juga di sini sangat penting. Ya karena kadang-kadang ya perlu juga ada kewajiban membaca. Ya, kewajiban membaca. Tadi kita singgung sedikit tentang mata pelajaran yang hilang di sekolah-sekolah, yaitu masuk perpustakaan, membaca dan mempresentasikan apa yang dibaca kemudian kan begitu. Ini satu yang nggak ada lagi ya di dunia pendidikan kita. Nah itu salah satu kita katakan cara untuk memaksa mereka, menekan mereka untuk membaca begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Lebih-lebih lagi sekarang ini ya di tingkatan yang tertinggi ya universitas kadang-kadang untuk menyelesaikan tugas akhir saja TA saja itu dia tidak baca, dia cuma minta temannya untuk membuatkan tugas akhir itu kan gitu ya. Itu lebih parah lagi tentunya ya, memang sama sekali ya tidak ada kemauan untuk baca dan masuk perpustakaan sama sekali. Maka ya coba ya di sekolah ini kita harapkan sekali ya sebenarnya menyediakan sarana ini di sekolah. Penting sekali. Seperti tadi ya jeritan para orang tua anaknya SMP nggak gemar membaca, ya mungkin ini nggak ada di sekolahnya. Tidak ada di sekolahnya. Ya. Untuk pengenalan maktabah saja itu ada ilmunya. Anak-anak sekarang mungkin nggak tahu ya ilmu jarh dan ta'dil itu masuk bagian ilmu mana begitu. Kalau dia disuruh masuk maktabah, suruh cari buku jarah dan ta'dil misalnya. Dia lari kemana itu dia nggak ngerti. Mungkin dia lari, dia cari-carinya di buku-buku fikih, itu nggak akan ketemu dia. Gitu. Nah, mungkin dia nggak mengenal perpustakaan. Gitu ya. Karena nggak ada itu di sekolahnya. Dan lain-lain. Untuk mengenal perpustakaan saja, maktabah saja itu ada ilmunya. Karena menyusun perpustakaan yang betul-betul, ya kita katakan, yang benar itu ada ilmunya juga ya buku ini masuk ke bab apa dan lain sebagainya itu kan harus mengenal ya jenis-jenis buku juga kan begitu ya. Nah demikian dan ini ya tentunya ya salah satu kita katakan mata pelajaran penting sebenarnya di sekolah ya di dunia pendidikan, tapi itu sekarang hilang. Nah ini yang kita sangat prihatinkan hari ini ya. Nah, di rumah dia tidak menemukan itu juga. Nggak ada perpustakaan di rumahnya. Yang ada adalah alat-alat hiburan, ya, alat-alat entertainment. Lalu gimana dia mau suka baca begitu? Ini satu hal yang kadang-kadang kita juga tidak bisa menuntut lebih banyak dari anak itu. Kita suruh kita ingin dia suka baca tapi nggak ada sarananya. Ya, dan dari kecil memang sudah tidak dibiasakan. Kata Ibnul Qayyim, anak itu tumbuh dengan kebiasaan yang dibiasakan oleh pendidiknya. Dan ya yang celakanya adalah ini tidak dia dapatkan di rumah maupun di sekolah gitu ya. Ya wajar ya kalau seperti itu. Maka saya akan sebutkan tadi bahwa di Indonesia ini mayoritas penduduknya Muslim, tapi minat bacanya termasuk yang terendah. Ini yang sangat-sangat memprihatinkan sebenarnya ya. Nah demikian, dibandingkan dengan tetangga sebelah kita. Ya, nah demikian. Yang penduduknya juga mayoritas Muslim. Tapi minat bacanya lebih tinggi ya daripada minat baca di negeri ini. Saya pernah survei ke toko-toko buku ya. Kebetulan kita bergelut di dunia itu juga. Saya tanya kepada pemilik toko buku ya.
Saya tanya range usia yang datang ke toko buku. Saya tanya itu. Sengaja saya tanya, saya ingin survei. Apa jawabannya? Yang datang ke toko buku itu rata-rata usia 50 tahun ke atas. Itu paling banyak. Ya, kemudian 40 tahun, 40-50 tahun. Remaja boleh dikatakan hampir tidak ada. Remaja yang datang ke toko buku, hampir tidak ada. Kalau ada pun ya kita katakan persentasenya di bawah 10%, mungkin di bawah 5%. Ini kenyataan. Begitu jauhnya anak-anak kita dari buku dan kebiasaan membaca itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu kenyataannya ya. Nah, ya silakan lihatlah, pergi ke toko buku ya. Ya coba tongkrongi satu hari aja siapa yang keluar masuk di situ. Adakah anak remaja di situ? Ada. Anak remaja sekarang tempatnya di kafe, nongkrong, main, cari tempat yang ada wifi-nya ya. Nah, begitulah ini yang ini perhatian, ini warning, ini lampu merah ya, ternyata bagi para pendidik. Ya, bukan hanya orang tua tapi juga lembaga pendidikan. Ya, lembaga pendidikan. Ya. Kenapa? Ya, ada di sekolah itu ada acara outing kelas. Itu dibawa, anak-anak itu dibawa kemana-mana, ke pabrik ini, pabrik itu, ini, itu, dan itu. Jadi agenda sekolah itu. Coba tanya kepada sekolah, ada outing kelas ke penerbitan. Ya, setelah perpustakaan nggak ada di sekolahnya, ada outing kelas datang mengunjungi penerbitan misalnya. Yang bisa tahu, anak itu tahu proses buku gimana. Nggak ada outing kelas ke situ. Yang ada ke pabrik roti, ke pabrik mie, ke pabrik apa macam-macam gitu ya. Lalu gimana ya? Ya itulah kenyataannya hari ini seperti itu. Ya apa boleh buatlah ya. Gimana kita bisa berharap anak-anak sekarang ya punya kita katakan minat baca. Wallahu a'lam bishawab. Memang tidak ada hal yang mendukungnya untuk itu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya, nah, Masya Allah. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali di layanan pesan singkat, Ustaz. Ya Ustaz, apakah benar kecerdasan anak itu pengaruh besarnya itu dari gen kecerdasan ibunya? Adapun dari bapaknya hanya sedikit pengaruhnya. Apakah benar konsep itu bagaimana konsep itu pandangannya secara Islam? Apakah hal itu dapat dibenarkan? Iya, pasti ada pengaruh genetika, ya, sifat-sifat yang dibawa oleh anak dari orang tua, ya, pasti ada, ya, itu bisa dibuktikan secara ilmiah, ya, cuma, ya, ada hal, ya, akhlak misalnya, kita sudah bahas di bab akhlak, ada akhlak yang dibawa lahir. Dan ada akhlak yang itu kita bisa ciptakan pada diri kita, walaupun kita tidak bawa lahir akhlak itu. Ya, nah demikian. Itu sudah kita bahas di dalam buku Ensiklopedia Akhlak Salaf, kan begitu ya, bahwa ada akhlak bawaan dan ada akhlak yang kita raih dengan latihan. Ilmu juga demikian, kepintaran juga demikian. Itu bisa diasah, walaupun kita tidak dapatkan itu dari hasil genetika ya, dari orang tua ya. Nah demikian. Ada pepatah mengatakan yang mendekati kepada teori ini yaitu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kan begitu ya. Nah, artinya ada pengaruh genetika di situ, ada jelas. Makanya Nabi perintahkan kita untuk mencari pasangan hidup yang ya sesuai dengan visi misi kita di dalam membangun suatu rumah tangga, kan begitu ya. Nah, ya, jadi ada satu riwayat juga dari Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad pernah ajukan kepada beliau dua wanita, kakak adik itu ya. Yang sama agamanya, yaitu sama-sama solehah. Ya, sama-sama baik akhlaknya. Dari sisi itu sama kan ya. Tapi nggak bisa diambil dua-duanya ya, karena ini kakak adik. Harus memilih salah satu dari keduanya. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Kondisinya adalah dari sisi kecantikan berbeda.
Walaupun kesolehannya sama, akhlaknya sama-sama baik. Tapi dari sisi fisik, penampilan ya berbeda. Si kakak ya tidak secantik adiknya. Bahkan ada kekurangannya, kan begitu ya, pada matanya. Sementara si adik mendekati perfect lah, sempurna gitu. Ya bagi kita mungkin ya, bagi kita itu mungkin sudah tutup mata, bungkus adiknya kan gitu ya. Ya sudah kan gitu, ini cantik, baik agamanya, selesailah kan gitu ya. Kriteria apa lagi yang mau dilihat kan gitu. Ya udah cantik, ya baik lagi agamanya, ya inilah pilihan kan begitu. Mungkin kita tutup mata, langsung bungkus adiknya mungkin. Tapi tidak dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad bertanya kepada ibunya, siapa di antara keduanya yang lebih pintar? Agama sama, akhlak sama, fisik berbeda. Tapi bukan itu kelebihan yang dicari oleh Imam Ahmad. Bila bertanya, siapa di antara keduanya yang lebih pintar? Maka dijawab oleh ibunya, ya kalau pintar-pintarannya, pintar kakaknya. Maka Imam Ahmad berkata kepada ibu, nikahkanlah aku dengannya. Jadi Imam Ahmad memilih kelebihan secara, ya apa namanya, ya bukan kelebihan fisik ya, kelebihan secara, kelebihan intelektualnya daripada kecantikan. Nah demikian, ya. Beliau memiliki kelebihan otaknya daripada kelebihan fisik, ya, gitu. Ya untuk satu alasan mungkin ya, karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dia berharap lahir dari rahim wanita yang pintar ini anak-anak yang pintar juga. Ya di samping soleh kan begitu ya, di samping baik agamanya dan segala kriteria yang lainnya itu, ya ada satu hal yang harus jadi nilai lebih ya, yaitu kepintaran di sini. Nah itu yang dilihat oleh Imam Ahmad. Karena secara tidak langsung juga Imam Ahmad tahu juga ya ada pengaruh genetika gitu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu tergantung selera masing-masing tentunya. Ya kalau agama, akhlak, ya kebaikan agama dan akhlaknya itu harga mati istilahnya ya. Itu harus ada. Tapi bab ini itu kelebihan namanya. Nilai lebih ya, nilai plusnya ya. Ya tergantung kepada masing-masing. Ada yang memandang nilai plus pada kecantikan kan begitu ya. Wah ini menarik. Ya, mata untuk dipandang, sedap dipandang kan begitu ya. Ini nggak sedap dipandang. Mungkin dia melihat nilai plusnya di situ. Nah, tapi bagi yang lainnya mungkin tidak. Itu tidak menarik baginya. Dia menarik ya kepada wanita yang mungkin cerdas kan begitu ya. Nah demikian. Dia bisa mungkin dia beranggapan wanita yang cerdas ini lebih bisa diandalkan daripada wanita yang cantik gitu. Tapi ya mohon maaf IQ-nya agak rendah gitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tergantung masing-masing ya para pria ya, para ikhwan dalam memilih pasangan hidup. Ya apa tujuan kita sebenarnya? Itu bisa dilihat. Kualitas kita dari pilihan kita juga kan gitu ya. Kualitas seorang itu bisa dilihat dari pilihannya juga kan gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Mohon maaf gitu. Nah, menarik sekali Ustaz. Masya Allah, jazakallahu khair atas penjelasan ya dan nasihatnya. Masih ada waktu Ustaz, bagaimana? Satu lagi. Satu lagi ya. Baik, kami angkat kembali pertanyaan. Ya Ustaz, banyak penjelasan mengenai ketakwaan orang tua sangat berpengaruh kepada anak. Tapi tidak sedikit juga kita lihat orang tuanya jauh dari ketakwaan, misal dia suka bermaksiat, minum khamar, suka berjudi, dan juga memberikan nafkah untuk anak dan istrinya itu dari hasil yang haram, riba dan yang lain-lain Ustaz. Tapi ternyata anaknya itu kita lihat tidak sedikit juga ada yang soleh dan bahkan dia mendapatkan hidayah sunnah. Bagaimana penjelasan hal ini supaya tidak salah paham Ustaz? Iya, hidayah itu kan bukan di tangan manusia. Ya. Kalau hidayah di tangan manusia seperti matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, selesai masalahnya kan begitu ya. Ya kita katakan hidayah itu bisa diusahakan. Ini tidak, itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada anak bahkan ya, bukan hanya itu, yang lebih dari itu, anak yang lahir dari rahim orang tua yang kafir, tapi anaknya dapat hidayah, muslim baik, luar biasa soleh. Bahkan lebih daripada anak-anak yang lahir dari rahim orang tua yang muslim dan muslimah. Ada nggak seperti itu? Ada. Tapi itu kan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi Nuh alaihi salam tidak bisa memberikan hidayah kepada putranya, kan begitu ya.
tidak bisa memberikan hidayah kepada putranya. Ya, jadi demikian. Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada paman beliau. Ya, hidayah bukan di tangan manusia. Cuma kita tidak boleh menjadikan hal yang tidak biasa ini menjadi suatu dasar gitu, nggak bisa. Wah, si fulan berantakan, nggak mendidik anaknya, anaknya bisa terdidik. Kalau begitu saya tiru dia, ya takdir mungkin nggak sama kan begitu. Tapi ada satu hal yang Allah katakan, innaka latahdi ila siratin mustaqim. Kamu benar-benar bisa memberikan petunjuk, ya, bimbingan kepada jalan yang lurus. Ini namanya hidayah irsyad, hidayah ta'lim, hidayah membimbing manusia kepada hidayah tersebut. Ini namanya hidayah irsyad wa ta'lim. Nah, itu yang ada di dalam genggaman kita, itu yang ada di dalam domain kita, itu yang harus kita lakukan. Ya, tentunya gambling ya, berjudi ya istilahnya. Kalau kita tiru orang seperti itu kan begitu ya. Iya, kalau dia bisa, anaknya ya bisa seperti itu dengan nasib yang sama seperti itu. Kalau tidak, apa sekali dia, anaknya nggak soleh, dia maksiat kan begitu. Ya, nah demikian. Jadi itu tidak bisa dijadikan sebagai suatu kita katakan contoh, ya, suatu model kan begitu ya. Wah, saya model seperti itu, dia nggak membimbing anaknya, anaknya bisa soleh. Kalau begitu saya nggak usah bimbing juga. Nah, itu logika yang keliru, yang salah kan begitu. Karena Allah mengatakan innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan Allah perintahkan kita untuk menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Itu ikhtiar kita. Ya, sama logikanya dengan begini, wah, orang itu nggak kerja tapi bisa kaya begitu ya. Kalau begitu saya nggak kerja juga, bisa nasibnya seperti dia, kaya juga kan gitu ya. Nah, jangan nanti yang terjadi justru sebaliknya. Yaitu apa? Ya, kita miskin ya, dengan tidak ada usaha sama sekali. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan. Ada satu yang sering disampaikan juga, seorang yang yang buruk rupa menikahi wanita yang cantik, tapi IQ-nya rendah kan begitu ya, bodoh begitulah. Dia berharap nanti anaknya secantik ibunya, sepintar dirinya. Dia tidak melewati jalurnya ini ya, dia mungkin pakai shortcut ya. Kalau begitu saya supaya perbaikan keturunan, saya nikahi wanita yang cantik supaya nanti anaknya sepintar saya dan secantik ibunya begitu ya. Iya, kalau seperti itu ya, kita kan nggak tahu ya. Innaka wala tadri nafs wa ma tadri nafs madza taksibu ghadan. Yang ke depannya kita nggak tahu kan. Tapi Allah kasih jalan ikhtiar begitu ya. Lalu apa yang terjadi? Yang lahir anaknya adalah seburuk rupa ayahnya, sebodoh akal ibunya, kan gitu kan, apes ya. Nah, demikian jangan seperti itu ya tentunya. Jadi ini nggak bisa jadikan patokan seperti itu ya. Walaupun ada ya, cuma nggak bisa dijadikan patokan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemirsa yang dimuliakan Allah, pertemuan kita pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan ya bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim.